Sobat Industri, selamat datang di Kementerian Perindustrian. Video ini merupakan tutorial pengisian data perusahaan bagi Anda yang sudah memiliki akun SIINAS. Pertama, buka situs siinas.kemenperin.go.id. Lalu, login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar. Setelah itu, klik data perusahaan yang berada di sebelah kanan atas. Setiap perusahaan wajib mengisi data yang terdiri dari: pertama, data umum. Di bagian ini, Anda perlu mengisi informasi dasar mengenai perusahaan Anda, seperti nama perusahaan, lalu nama perusahaan induk, jenis badan hukum, jenis badan usaha, lalu nilai investasi tanpa tanah dan bangunan yang ada di lokasi usaha Anda, seperti nilai mesin, nilai lainnya, dan modal kerja. Setelah itu, isi nama penanggung jawab, jabatan, nomor telepon, nomor HP, email, serta website. Setelah semua data selesai diisi, pastikan kembali semua informasi sudah benar dan lengkap. Lalu, klik tombol simpan. Kedua, alamat kantor pusat. Pastikan alamat yang Anda masukkan sudah benar, karena setelah Anda simpan, alamat tidak dapat diubah kembali. Jadi, cek sekali lagi sebelum disimpan. Ketiga, alamat pabrik. Sama seperti alamat kantor pusat, alamat pabrik hanya bisa diisi satu kali. Jadi, harap periksa kembali sebelum disimpan. Keempat, mesin atau peralatan. Pada bagian ini, Anda bisa memilih salah satu dari dua cara. Anda bisa menggunakan file Excel atau mengisi langsung di sistem. Pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Setelah masuk ke menu mesin atau peralatan, Anda bisa mengunduh format Excel untuk mempermudah bagian pengisian data. Isi Excel sesuai dengan data yang diminta. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: kolom jumlah diinput tanpa format dan tidak menggunakan separator thousand atau pemisah ribuan. Lalu, kolom kode negara pembuat diisi dengan kode yang terdapat pada sheet daftar negara. Apabila terdapat lebih dari satu negara asal, maka dipisahkan dengan tanda koma. Kolom kode negara satuan kapasitas mesin diisi dengan kode yang terdapat pada sheet daftar satuan. Dan yang terakhir, kolom kode bahan bakar mesin diisi dengan kode yang terdapat pada sheet daftar bahan bakar mesin. Jika sudah mengisi semua data, simpan Excel, lalu unggah dan kirim file. Anda juga bisa mengisi data langsung pada sistem dengan cara mengklik tombol input mesin atau peralatan. Lalu, isi data yang dibutuhkan. Setelah itu, klik simpan. Kelima, gudang. Bagian ini hanya perlu diisi jika perusahaan Anda memiliki atau menyewa gudang. Perlu diingat, lokasi gudang harus berbeda dengan lokasi pabrik. Keenam, fasilitas kepabeanan. Silakan isi bagian ini jika perusahaan Anda memiliki fasilitas kepabeanan tertentu. Jika tidak, silakan pilih opsi tidak, lalu simpan. Namun, jika perusahaan Anda memiliki fasilitas kepabeanan tertentu, pilih opsi iya dan isi data mulai dari mengisi informasi terkait pada bagian A, isi tempat penimbunan berikat atau TPB. Terdapat 3 jenis fasilitas yang perlu Anda isi: kawasan berikat, gudang berikat, dan pusat logistik berikat. Isi tanggal berlaku dan berakhir, serta lampirkan dokumen. Selanjutnya, pada bagian B, yaitu kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE, Anda perlu mengisi tanggal berlaku dan lampirkan dokumen. Setelah itu, pada bagian C, yaitu kawasan berfasilitas, terdapat 2 jenis kawasan yang perlu Anda isi: kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas atau KPBPB dan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Lalu isi tanggal berlaku dan lampirkan dokumen. Setelah semua data terisi, lalu klik simpan. Ketujuh, bidang usaha. Pilih kode KBLI Anda, lalu isi bidang usaha Anda. Setelah itu, klik simpan. Kedelapan, kapasitas produksi. Pilih kode KBLI yang sesuai dengan bidang usaha Anda. Anda dapat melihat daftar KBLI berdasarkan bidang usaha Anda yang sudah diisi sebelumnya. Selanjutnya, di kolom produk, masukkan nama produk yang sesuai dengan kode KBLI yang telah Anda pilih. Pastikan nama produk ditulis dengan benar. Lalu, pilih satuan yang sesuai dengan produk Anda dari daftar yang tersedia. Jika satuan yang Anda butuhkan tidak ada, Anda dapat mengusulkan satuan baru dengan mengklik tautan di sini. Langkah berikutnya, isi kolom kapasitas produksi per tahun. Masukkan angka kapasitas produksi optimal yang bisa dicapai berdasarkan sumber daya yang Anda miliki. Selanjutnya, di kolom kapasitas terpasang per tahun, masukkan kapasitas maksimum yang dapat dihasilkan oleh mesin atau fasilitas yang Anda miliki. Pastikan bahwa angka kapasitas produksi tidak melebihi angka kapasitas terpasang. Jika sudah, klik simpan. Kesembilan, mengisi perizinan. Pada bagian ini, terdapat 4 jenis perizinan berdasarkan tingkat risiko KBLI. Perizinan berusaha sektor industri untuk KBLI resiko rendah, perizinan berusaha sektor industri untuk KBLI resiko menengah rendah, perizinan berusaha sektor industri untuk KBLI resiko menengah tinggi, dan perizinan berusaha sektor industri untuk KBLI resiko tinggi. Setiap jenis perizinan memiliki langkah-langkah pengisian yang spesifik. Anda dapat memilih jenis perizinan yang sesuai dengan tingkat risiko KBLI yang Anda miliki. Perizinan berusaha sektor industri untuk KBLI risiko rendah. Pada bagian jenis perizinan, pilih perizinan sektor berusaha industri atau PB sektor industri. Selanjutnya, isi data mulai dari instansi penerbit, nomor, tanggal, lalu unggah dokumen NIB dengan memilih jenis dokumen NIB. Pastikan Anda memilih seluruh KBLI resiko rendah yang tercantum dalam lampiran NIB. Jika perusahaan Anda memiliki 2 KBLI resiko rendah, cukup unggah 1 NIB untuk mencakup seluruh KBLI tersebut. Namun, jika perusahaan Anda memiliki KBLI resiko menengah rendah, pilih kembali perizinan berusaha sektor industri di menu perizinan, lalu isi data. Kali ini, unggah sertifikat standar dengan memilih jenis dokumen sertifikat standar atau SS. Lalu, pilih status sertifikat yang telah diverifikasi secara mandiri. Selanjutnya, pilih KBLI resiko menengah rendah yang tercantum di lampiran sertifikat standar. Perlu diingat, jika perusahaan Anda memiliki 2 KBLI risiko menengah rendah, maka Anda harus mengunggah 2 sertifikat standar untuk masing-masing KBLI. Jika perusahaan Anda memiliki KBLI risiko menengah tinggi, langkahnya hampir sama. Pilih perizinan berusaha sektor industri di menu perizinan, lalu isi data. Kali ini, unggah sertifikat standar. Anda bisa memilih status sertifikat sebagai telah diverifikasi atau belum terverifikasi. Lalu, pilih KBLI resiko menengah tinggi yang tercantum dalam lampiran sertifikat standar. Jika perusahaan memiliki 2 KBLI resiko menengah tinggi, Anda harus mengunggah 2 sertifikat standar yang belum terverifikasi untuk masing-masing KBLI. Dan yang terakhir, untuk perusahaan dengan KBLI resiko tinggi. Pastikan Anda memilih perizinan berusaha sektor industri di menu perizinan, lalu isi data. Kali ini, dokumen yang diunggah bisa berupa NIB,
surat izin usaha yang telah berlaku efektif atau izin yang telah diterbitkan oleh OSS. Pilih jenis dokumen, bisa berupa NIB atau izin. Setelah itu, pilih KBLI resiko tinggi yang tercantum dalam lampiran izin. Setelah itu, pilih KBLI resiko tinggi yang telah tercantum dalam lampiran izin. Perlu diperhatikan, jika perusahaan memilih 2 KBLI resiko tinggi, maka Anda harus mengunggah 2 kali izin yang belum terverifikasi untuk masing-masing KBLI. 10. Sertifikat. Pada bagian ini, Anda bisa mengunggah sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh perusahaan Anda. Anda bisa mengisi data mulai dari jenis sertifikat, nomor sertifikat, instansi penerbit, tanggal dokumen, produk, jumlah detail produk, lalu unggah file sertifikat Anda dalam format PDF. Perhatikan, ukuran file maksimal adalah 60 MB. Setelah semua data terisi, klik simpan. 11. Kontak person. Di bagian ini, Anda bisa mengisi informasi kontak person atau narahubung. Isi data mulai dari nama, jabatan, nomor telepon atau nomor HP, dan email. Setelah itu, klik simpan. Itu dia tutorial lengkap mengenai pengisian data perusahaan di akun SiINAS. Jika Anda mengalami kendala atau memiliki pertanyaan terkait akun SiINAS, silakan menghubungi kami melalui chat WhatsApp resmi Kementerian Perindustrian.